Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pecinta pengajian Majelis Taklim Muqassam Qulub yang insyaallah senantiasa dan turun rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah muliakan yakni Syahid Ghaffar bin Said Salib Qadar Bismuni As-Samantan, mudah-mudahan dia senantiasa bersama dengan kita di dalam menuntut ilmu. Amin. Jadi selanjutnya di pasal yang kelima, pasal pada bersungguh-sungguh dan ketekunan dan semangat. Kemudian tidaklah daripada bersungguh dan menggembari dan tekun bagi orang yang menuntut ilmu. Dan terhadap hal ini ada isyarat di dalam Quran, firman-Nya Allah Ta'ala. Jadi dikala kita menuntut ilmu ini jangan sampai bersifat saparo-saparo. Arti saparo-saparo itu di mana hendak, di situ hanya kita turun, di situ hanya kita menuntut ilmu. Itu ada pendapat nama itu tak. Jadi kayak apa? Pasang niat kita di hati kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan yang menuntut ilmu ini nantinya dibukakan hati kita, dibersihkan jiwa kita, dan mudah-mudahan dimudahkan, dinyamanakan supaya awal beramal beribadah tadi, dan diharapkan mudahan dosa-dosa seorang diampuni oleh Allah Ta'ala. Untuk kita harapkan. Jadi ujar Allah Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum sublana, al-ayat. Yang artinya bermula mereka yang bersungguh-sungguh pada kami, niscaya menunjuki kami akan mereka itu akan jalan kami. Nah, jelas itu sudah. Makanya di dalam Wahfujat itu dikatakan man jadda wajada, siapa bersungguh-sungguh pasti dapat. Kita umpamanya naik sepeda aja gitu, mun babaya naik sepeda sekali dua kali ada harapan lancar. Naik sekali rabah, dua kali rabah, tiga kali merujuk kulit sapi umpamanya nih. Ajar aku sudah ajar, ada harapan dapat. Maka itu tadi terus dan terus dicoba, terus diumpati, terus dikaji, akhirnya kena sampai mahir. Tanda orang mahir begitu inya sudah bisa bersepeda tadi, walaupun kadar di matanya nih maiti ka muka, ke kanan, ke kirinya, kapan puluh saking dihainya balepasnya. Nah itu tujuan. Jadi bagi orang nang bersungguh-sungguh mencapai daripada kesungguhannya tersebut, maka berbagai ilmu itu pasti dia dapat akan gina. Ada merasanya kesulitan gina. Ilmu nang kaya apa aja, sabuju-buju dikaji, insya Allah akan mendapatkan hal demikian tadi. Dan lagi ya Yahya, ujar Allah Ta'ala mengatakan, ya Yahya khujil kitaba biquwatin, al-ayat. Hai Yahya, ambil olehmu akan Alkitab dengan kuat, yakni dengan bersungguh-sungguh. Nah jadi bujur-bujur, ditekuni bujur-bujur, bujur-bujur. Jangankan nang kita nang
ibaratnya ilmu nang kitab ini maulah wadai jegin amun kada dikaji bujur-bujur orang jadi nah amun kada tahu caranya ya Allah batakun kita dulu nang kayak apa caranya, kayak apa mengaduknya, kayak apa mengolahnya, kayak apa menungguinya, kayak apa hasilnya, hanya kita menikmatinya. Hasilnya tuh kena ya di mana andaknya di ibadah, di amalan. Orang yang mendapatkan dengan ilmu itu tadi di andak Allah Ta'ala di hatinya tuh kena dapat rasa cinta nak beramaliyah. Kalau mau yang meninggalkan tanpa amaliyah, bila ilmu tanpa amaliyah maka nilainya kena kosong. Kalau orang beramaliyah tanpa ilmu pulang sama aja nilainya nihil juga. Jadi harus bergandengannya tadi. Telah berkata ulama Islam, siapa yang menuntut akan sesuatu dengan bersungguh-sungguh, niscaya ia mendapatkannya. Dan siapa yang datang pada pintu dan menuju terus, niscaya ia dapat masuk dan mencapailah ia barang yang dikehendakinya. Nah, ini peribahasa. Kalau orang tu mendatangi rumah ni, berulang-ulang mendatangi ke pintu ni, berulang, akhirnya dibukai orang juga kena. Artinya kayak apa? Ketika kita menuntut ilmu ini memang terkadang kita kada paham boleh kita dengarkan, kada mengerti kita. Karena ada suatu saatnya nang langsung dibukakan oleh Allah Ta'ala dengan pemikiran kita ini, sehingga kita tuh mudah memahaminya. Dalam satu hikayat diceritakan Ibnu Hajar itu digelar anak batu. Perguruan sidin Imam Ramli. Jadi Ibnu Hajar ini tadi berapa kali sih menuntut ilmu sampai ke Tuhan, istilah katanya nambah, ada paham-paham juga. Akhirnya nampak sampai jadi kita putus sarapan sudah, lalu sidin tulak berangkat masuk ke dalam guha. Ketika sidin masuk ke dalam guha tersebut, maka di situ sidin terlihat satu buah batu, nang batu itu dititisi oleh banyak gugur, banyak tunggal gitannya, titis, batitis, bediti sidin. Oh dia sidin ya, apa batu ini berlubang? Maka batu ini keras diikut sidinnya, maka berlubang aja karena banyak, padahal dititis tunggal dikitan. Lalu dibukakan oleh Allah Ta'ala, itu ibarat batu nang karas saja dititisi oleh banyu nang tunggal titisan nang lama akan melepuh, akan menjadi halus, apalagi otak kita. Jadi kita dalam artian itu jangan mudah berputus asa, jangan mudah putus harapan dikala kita dalam menuntut ilmu ini tadi. Jangan sampai ini, sebab kita otaknya sama aja, mata dua, telinga dua, hidung sama ke bawah juga, untung sabuting ya. Kalau nama membedakannya apa? Sabuting aja kayak cangkalan kita bersungguh-sungguh atau kada. Nah itu aja membedakannya. Nah menjadi perbedaannya. Lalu setelah demikian itu tadi, dan berkata Imamul Ghazali, dengan kadar sengsaramu dalam berusaha, maka kamu akan mendapat apa yang kamu dambakan. Jadi dalam artian kayak ini, ketika kita menuntut apa yang kita inginkan, kita harapkan, itu memang penuh dengan cobaan. Menuntut ilmu ini kadang nyaman biar, apalagi kalau kita masuk pondok terkadang kita datang penyakit. Ketika kita diberi pahami oleh guru, ternyata kada paham kita, nang diterangkan guru ini kada paham sama sekali, tuntut aja terus. Nah, dituntut terus walaupun kada paham. Nah, kita kada paham. Oh iya,
sengsara kita nih, disuruh menghafal, bila kada menghafal kada hafal berdiri, bila kada berdiri terkadang bisa pulihkan. Jangankan nang itu, ketika ulun aja menuntut ilmu dahulu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ada paham sama sekali. Sampai ulun pernah besi kawannya sudah sekian tahun lawasnya, ibarat ia membaca kitab daripada kitab Mutamimah, kitab Nahwu nih. Itu membaca kitab Mutamimah itu nak kayak baca Yasin sudah. Saking kelancarannya, saking hafalnya. Tapi ketika ditakuni kada paham. Disuruh menjelaskan kada mengerti. Membaca harap aja lancar, cuma kada mengerti apa yang dibaca, apa yang dibacanya itu kada banyak mengurayakannya. Itu Pak, tapi apa aja perguruan ingat. Ujar sidin tuntut aja. Apa yang disuruh hafal dihafal. Kena aja sidin kena hasilnya di mana? Ketika ikam kena aja sidin tuntung mengaji, kena lihat hasilnya sidin. Ketika ikam balik ke kampung, ikam coba muka kita, insya Allah dengan kesabaran ikam, dengan ketekunan ikam, maka Allah akan membukakan daripada kepahaman kita tadi. Dan alhamdulillah itu memang bujur apa yang dikatakan sidin. Dulu sawat berpikir anak mau putus asa sudah. Artinya apa? Putus harapan sudah. Oleh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun mengaji asal kada paham sama sekali. Ternyata bujur dia sendiri. Jadi memang ngalihlah kita menuntut ilmu ni sengsara bujur. Cuma kesengsaraan itu kena membawa nikmat. Makanya jadi film itu apa? Sengsara membawa nikmat. Sakit dulu, hanya bersenang-senang kemudian. Jangan kayak kanakan ini. Kanakan ini banyaknya bersenang-senang kemudian bersakit-sakit kemudian. Ya kalau hati berremian ini yang lain yang di sekolah. Motoran kira bebelapan segala macam, apa hasilnya kita lulus sudah jadi apa? Atau ini kita bersakit-sakit dulu, belajar bujur-bujur, kuras otak bujur-bujur sepenuhnya. Mumpung orang tua kita ini berusaha mencari akan kita ongkos membiayai kita, maka di situ kita berhemat belajar bujur-bujur. Karena bila sudah lulus, hanya di situ kita merasakan betapa pentingnya ilmu yang pernah kita tuntut nong sebelumnya itu tadi. Makanya daripada itu jangan hendak disia-siakan. Waktu akan terus berlalu, kada pernah waktu itu terbulik. Kalau jadi terbulik kada lewat arus waktu. Makanya dikatakan al waktu qasayb, waktu itu seperti pedang. Bila kada bisa menggunakan, ia akan menghunus dengan kita, membunuh dengan diri kita tadi. Berkata ulama bahwa belajar dan memperdalam ilmu fikih itu dibutuhkan adanya kesungguhan dari 3 orang. Jadi dalam menuntut fikih ini 3 orangnya. Siapa? Yang pertama murid, dan yang kedua guru, dan yang ketiga adalah bapak jika ia masih hidup. Jadi orang tua laki kita ini perlu, sebab inya kena nang mencontoh akan nang memperagakan ketika guru mengajari dengan kita mencoba kena di rumah melatihnya, mempraktekannya, maka orang tua kita ini kena melihati dengan apa nang kita tuntut, dengan apa nang kita lihat tadi. Bila mana apa nang kita peragakan, nang kita tuntut itu tentu salah, maka orang tua kita ini secara otomatis akan menegur, akan memberitahukan dengan kesalahan kita dengan cara memperbaiki tadi. Makanya itu penting bila memang ada masih kita memiliki orang tua. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.